Rapapau, hai guys, jumpa lagi di channel Kaki Kang. Semoga semuanya tetap sehat walafiat dan bersemangat. Mudah-mudahan pada senang-senang aja dengan adanya Piala Dunia ini guys, karena kita akan terus mengawal Piala Dunia ini dari mulai hari ini sampai dengan kita ke final, insya Allah mudah-mudahan ya. Jadi sekarang kita akan bahas data-data tentang pertandingan yang mungkin kalau menurut gua data-datanya ini mendukung untuk disebut partai big match ya. Cukup lah kalau kata gua nih, Inggris melawan Amerika guys ya. Jadi negara-negara kuat nih, negara-negara besar juga gitu kan. Nah kita lihat data-datanya guys. Jadi kebetulan mereka juga ini udah pernah saling bertemu ya. Jadi datanya komplit nih. Ada 6 tabel yang bakal gua sajin buat teman-teman semua. Yang tadi kan itu karena mereka belum pernah saling bertemu, kayak Wales, Iran, terus juga Qatar, Senegal belum pernah ketemu. Jadi cuma 3 tabel. Nah aslinya gua udah bikin 6 nih yang untuk yang sekarang gua mau sajin teman-teman semua ya. Jadi langsung aja guys, tanpa berlama-lama kita mau lihat nih. Lihat dulu rekam jejak 10 pertandingan terakhirnya mereka ya. Jadi 10 pertandingan terakhir antara Inggris melawan USA ya, Amerika. Ini Inggris 10 pertandingannya kita lihat ini lawan-lawannya cukup berat juga ya. Di sini ada Italia, ada Jerman, terus juga ada Hungaria ya. Bahkan Hungaria pernah ngalahin Inggris ini 2 kali ya, 4-0 dan 1-0. Nah, ini lawan-lawan cukup berat ya, banyak kan di UNL ya, UEFA Nation League. Nah, kalau kita lihat pertandingan di USA-nya gitu kan, di 10 pertandingan USA, kita lihat ini 10 pertandingan USA ini. Nah, dia itu lawan-lawannya terakhir imbang ya, lawan Wales kemarin ya. Ya, negara-negara banyakannya sih di negara-negara Amerika sana ya. Nah, ya pokoknya itulah. Lawan Jepang dia kalah 2-0 terakhir tuh ya, sama Costa Rica. Nah, oke. Nah, ini dari 10 pertandingan ini udah gue rekap. Jadi ada tabel pertama nih ya. Kayak yang pertama tadi tuh kita bakal lihat yang ini. Nah, jumlah kemenangan. Jadi ini ada rekapan gua dari 10 pertandingan itu ya. Nah, ini kita teman-teman lihat nih. Dari 10 pertandingan mereka gitu kan, Inggris itu menang 4 kali, seri 3 kali. Ya, berarti kalah 3 kali. USA dia menangnya 3 kali aja, serinya 5 gitu ya. Ball position rata-ratanya Inggris cukup mendominasi ya, 57,6. Terus jumlah gol juga ini Inggris juga jauh ya bedanya dengan USA-nya, cukup produktif dan sangat produktif kalau kata gue ya, 25 melawan 9 untuk USA. Kebobolan Inggris juga cukup banyak, itu kan hampir setengahnya dari yang jumlah yang ngegolin ya, dia 13 ya, setengah-setengah dari jumlah ngegolinnya ya, 25 kebobolan 13 gitu ya. Nah USA juga sama sebenarnya, agak mirip gitu ya, ngegolin 9 kebobolan 4. Jadi dari segi ininya hampir sama, cuman dari segi produktivitas gitu kan ini agak jomplang gitu ya. Cuman kita bisa lihat kalau di sini Inggris lebih dominan ya kalau untuk di tabel pertama. Oke, nah ini di tabel kedua ya, yang sekarang itu gue compare. Jadi ini tabel keduanya head to head dari keduanya. Nah kalau mereka itu udah pernah ketemu, gue rekap 5 match terakhir ya. Jadi 5 match terakhirnya ini 3 kali menang Inggris, USA hanya menang sekali gitu ya, yang sisanya seri. Nah rata-rata ball positionnya di sini ya, Inggris terbukti sekali lagi mendominasi ketika lawan USA, 57 berbanding 43 gitu ya. Nah ngegolin pun juga cukup dominan ya, Inggris ngegolin 8 kebobolan 3 gitu ya. Begitupun sebaliknya ya, USA cuma ngegolin 3 kebobolan 8. Jadi secara rekor pertemuan ini milik Inggris ya ketika lawan USA ya. Jadi ini dari tabel 1 dan tabel 2 kekuatan Inggris mendominasi di sini ya, dari rekam jejak sejarahnya mereka. Lanjut kita lihat nih di tabel ketiga. Nah tabel ketiga ini gua sedikit rubah. Tadi di tabel yang pertandingan Wales sama Iran gua nggak ada gol babak pertama sama gol babak kedua. Nah ini gua rekap ya, gua masukin item ini supaya mendukung teman-teman semua gitu ya untuk perbandingan mereka tuh sebenarnya produktivitas tuh di babak pertama babak kedua. Nah kita lihat Inggris, kalau lihat dari Inggris gitu ya, gol babak pertamanya dia 7 ya, tadi kan dia ngegolnya 25 ya, jadi di Inggris itu ngegolin 12 ya babak pertama melawan 7 dari USA di babak pertama. Nah di babak kedua Inggris lebih dominan ya, di babak keduanya dia 13 lebih produktif, sedangkan USA dia berbahaya di babak pertama guys. Jadi
babak pertama kalau misalkan gue bayangin di sini bisa aja USA ini curi-curi gol gitu babak pertama ya. Kalau misalkan dia bisa, mungkin USA bisa bertahan dan bisa memenangkan pertandingan ya. Dari kalau ini bisa mendukung sejarah itu gitu guys ya. Kalau kita lihat rata-rata shot on goal gitu ya di 10 menit terakhir, Inggris jelas sangat sangat berbahaya gitu, mengancam. Dia 6 di setiap pertandingan, rata-rata 6 ya, sedangkan USA hanya 3,2. Rata-rata shoot off goal gitu kan, tembakan melenceng gitu kan, tembakan ke langit, ngawur segala macam. Nah ini Inggris juga masih mendominasi dengan 5,1, sedangkan USA 3,6. Block shoot gitu kan, block shotnya ini Inggris juga dominasi gitu ya. Ketika shot on goal ya, dominasinya juga ada di block shotnya juga gitu ya. Di block shot ini kemungkinan ya bisa dikatakan sial gitu ya, bisa keblok gitu segala macam. Tapi dari tabel ini juga bisa kita bayangkan ya, Inggris juga mendominasi nih ketika 10 pertandingan match terakhirnya gitu ya, dibandingkan USA. USA ini agak kurang gitu ya di 10 pertandingan terakhirnya. Kita bandingkan dengan data yang ketika mereka bertemu. Nah, ketika mereka bertemu, gol babak pertamanya ternyata di babak pertama ini Inggris juga produktif nih. Kalau ketika lawan USA, kebalikan. Tadi USA produktif kalau misalkan di 10 match terakhir. Nah, ini mereka ketika bertemu gitu kan, Inggris berbahaya di babak pertama nih kalau lawan USA. Tetapi ini ada tanda bintang guys. Tanda bintang ini dalam arti dari 5 pertandingan terakhirnya gitu ya. Yang ada datanya di gua itu hanya 3 match terakhir. Jadi ini tidak mendukung data yang sepenuhnya tadi itu ya, yang 8 gol tadi ya. Jadi karena memang pertandingan udah lawas gitu ya, gue nyari jejaknya agak kelamaan, jadi udah gue data yang ada dulu. Jadi gue tanda bintang nih untuk gol babak pertama, gol babak keduanya. Tetapi ketika rata-rata shot on goal gitu ya, kita bicarakan rata-rata shot on goal, Inggris melawan USA ini jelas nih, Inggris mengancam gawangnya USA gitu ya, 8 shot on goal. Rata-rata shot off goalnya juga Inggris mendominasi, block shotnya juga. Nah kalau block shot USA menang sedikit, menang 1. Jadi tetap jadi data di tabel keempat juga, artinya ketika mereka saling bertemu juga Inggris tetap lebih dominan daripada USA gitu dari segi produktivitas, rata-rata shot on goal dan jumlah block shotnya segala macam. Nah itu dia kurang. Nah gue tambahin nih tabel kelima guys. Jadi tabel kelima ini juga jumlah ini tendangan ya. Nah ini tendangan, free kick, corner kick, goal save sama pass danger attack. Nah ini dia nih yang tadi gue sedikit modifikasi gitu, ini dijadikan di tabel kelima. Dari free kick Inggris juga banyak mengancam gitu kan, lebih dominan. Corner kick juga ini mereka lebih dominan ya, 5,6. Goalkeeper save gitu kan. Nah Inggris ternyata kipernya lebih baik ya dalam hal penyelamatan gitu ya, ketika diancam sama USA Inggris kipernya lebih baik gitu ya. Total pass jelas mendominasi, hampir setengahnya gitu ya, 2/3 mungkin ya. Inggris ini 521 berbanding 335 USA ya di 10 menit terakhirnya nih. Dangerous attack juga Inggris berbahaya di 10 pertandingan terakhirnya gitu. Ini dari tabel kelima juga jelas ya, artinya 10 pertandingan match terakhir juga terbukti. Jadi dari jumlah ini pun juga bisa dapat bayangan teman-teman ya, betapa mendominasinya Inggris ya di 10 match terakhir ketika dibandingkan USA. USA ini agak kurang ya. Nah kalau dibandingkan dengan ketika mereka bertemu, nah ini agak tipis-tipis gitu ya, maksudnya hampir sama nih, corner kick sama, free kick sama ya. Ini agak berimbang nih ketika mereka bertemu nih. Goalkeeper save-nya ini kebalikan nih. Jadi ketika Inggris melawan USA, ini kiper USA lebih banyak menyelamatkan gawang gitu ya, lebih save-nya lebih bagus gitu kan. Ketika jumlah total pass juga ini emang kalah jauh sedikit lumayan ya, 636 berbanding 438 ya, beda hampir 200 nih. Nah dangerous attack-nya ini Inggris mendominasi ketika lawan USA, itu hampir separohnya ya, USA 35, Inggris 70. Nah dari 6 tabel ini jelas ya, artinya dari segi apapun data-data ini sudah jelas mendukung. Dari 10 match terakhir ataupun 5 match terakhir mereka head to head gitu ya, Inggris jelas mendominasi datanya gitu kan.
dari segi apapun juga ini mendominasi sekali gitu. Jalannya pertandingan pun bisa kita prediksi. Kemungkinan ball possession akan milik Inggris. Mungkin selisih ball possessionnya juga bisa sekitar 15%-an ya, 15%-an selisihnya. Ya, tetapi apakah USA dengan mudah dikalahkan? Belum tentu juga gitu kan, karena dari 5 pertandingan terakhirnya masih ada kemenangan buat USA 1. Nah, 3 milik Inggris. Jadi tidak menutup kemungkinan semuanya juga bola itu kan bundar gitu ya. Jadi akan alot gitu ya. Tetapi ini bisa jadi partai yang seru kalau misalkan USA ngegulin duluan ya. Oke, kalau kata gua sih ini pertandingannya sangat-sangat menarik, kita tunggu gitu ya. Dan kita lihat, biasa kita bandingkan dengan odds ya. Kita lihat sih sebenarnya orang-orang di luar sana itu pasaran sebenarnya ngedukung mana banyaknya ini. Jelas ya, terbukti gitu ya, ketika data-data ini jelas Inggris di atas, Inggris berada di atas gitu kan dibandingkan USA. Kelihatan dari ketika di sini adalah USA ini dikasih pur gitu ya, sampai pur 3,75 pun ada gitu di sini. Ya. Kalau misalkan 0-0 ini jelas semua pasti megang Inggris. Orang yang lewat pun ketika ditanya Inggris apa USA gitu, kalau dia tahu bola pasti jawabannya Inggris gitu ya. Itu normal gitu kan. Memang kekuatan Inggris liganya pun juga bagus gitu ya. Jadi jelas, tetapi ini tidak menutup kemungkinan semuanya bola itu bundar ya. Apalagi banyak tim-tim kejutan yang udah mampu mengalahkan tim-tim besar kayak kemarin gitu ya. Arab menang lawan Argentina, Jepang menang lawan Jerman, siapa yang nyangka coba kan. Padahal ketinggalan duluan. Nah, ini dia kekuatan di bola tuh ya, lucunya gitu ya. Kadang-kadang teman-teman juga udah feeling bagus gitu kan, dukungan bagus gitu, data bagus, tetapi ya ternyata meleset gitu ya. Itulah namanya sepak bola. Tetapi ini dia, biar teman-teman ketika ngomongin bola itu nggak blank ya, ada yang kita bahas, ada yang kita obrolin gitu kan, biar teman-teman tuh ketika ngomongin data bola gitu pakai data tuh enak gitu ya. Jadi bisa teman-teman prediksi kira-kira ini kalau misalkan Inggris menangnya berapa skornya, atau USA kalau misalkan dia bisa menangnya berapa gitu kan. Dan dukung aja lah teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman udah lihat itu semua pertandingannya, semua data-datanya kembalikan lagi kalau gua sih ya. Kalau gua nih jelas, kalau gua memang ada salah satu pendukung klub di Inggris, jadi gua akan mendukung Inggris jelas. Inggris pun salah satu jagoan gua untuk jadi juara Piala Dunia gitu, karena gua fans Liga Inggris juga gitu guys ya. Ini mah cenderung subjektif gua aja gitu kan. Nah, gua dukung Inggris. Kalau misalkan kalah Inggris, gua pasti kecewa banget gitu kan. Tapi gua berharap menang. Nah, karena ini partai dibilang penentu, kalau misalkan Inggris menang otomatis Inggris udah lolos gitu kan. Nah, kalau USA kalah, kayak USA harus berjuang di partai terakhir gitu ya. Nah, ini tadi, ini seru gitu ya untuk kita nantikan. Jadi kalau kata gua feeling sih ya, feeling gua nih Inggris menang ya dengan selisih gol minimal 2. Itu kalau kata gua, selisih golnya 2. Berapa kira-kira? Gue sih selalu berharap partai ini rame, seru gitu ya. Gue berharap Inggris menang 3-1. Udah, kalau gue sih feelingnya Inggris gitu kan, jelas. Gue yakin ini ngegulinnya si Ken ngegulin nih. Ken ngegulin. Atau Raheem Sterling juga bisa aja ngegulin. Atau Bukayo Saka. Nah, Bukayo Saka tuh bagus banget tuh bocah tuh. Dia kemarin ngegulin 2 ya. Jadi ya pokoknya gue menantikan gol-gol dari Bukayo Saka gitu ya. Oke, jadi gitu teman-teman. Sekali lagi, data-data yang gue sajiin ini cuman sekedar data ya, rekap-rekap gue yang emang buat teman-teman ada bayangan gitu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, membantu gitu kan, supaya teman-teman semua menambah pengalaman atau dalam hal berbicara tentang bola gitu. Kalau pakai data tuh ya seperti ini guys gitu kan, kita bisa membanding-bandingkan. Tetapi bola bukan matematika sekali lagi. Oke? Jadi nanti kita simak sama-sama partainya nanti malam nih guys. Kurang dari sekitar 6 jam lagi lah ini akan tayang gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton channel gua gitu kan. Emang channel gua ini cuma ngomong-ngomong doang sambil nampilin tabel gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman semua juga tetap menyimak gitu kan sampai akhir. Dan mudah-mudahan teman-teman jaga kesehatan kalau nonton bola gitu kan. Jangan sampai lupa istirahat, lupa makan gitu ya. Apalagi nanti pas sampai kantor tidur, kan gak lucu gitu ya. Oke guys, gitu aja guys. Daripada berlama-lama biar gue cepet ngeditnya gitu kan. Sekian dari gua. Sampai ketemu di konten berikutnya. Sehat selalu dan jangan lupa nonton pertandingannya. Oke, terima kasih. Salam dari gua, Kang Ikang Rapapau.
Ciao.